الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأطهار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. غفر الله لنا ولكم ولمشايخنا ولجميع أحبابنا والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Yang amat saya cintai, yang kita cintai bersama, ayahanda rohani kita yang tidak pernah henti-henti siang dan malam mendoakan kita, bahkan selalu membawa ruhaniyah kita untuk muraqabah ma'iyah dengan Allah, sekalipun kita kadang tidak sadar. Tapi ketahuilah, apa yang kita lakukan dalam berzikir, bermuraqabah, termasuk ratib seribe, adalah doa dan dorongan beliau. Tanpa doa dan dorongan beliau, belum tentu kita memiliki semangat dan akhlak yang baik seperti ini. Mudah-mudahan beliau, karena amat dibutuhkan bil khusus oleh kita secara umum, oleh masyarakat Indonesia, terlebih ini sudah mendunia, dibutuhkan oleh banyak muslimin muslimat. Semoga beliau panjang umurnya, sehat walafiat. Juga tak lupa Umi Satu dan seluruh putra-putranya yang menjadi ulama besar semua menurut saya. Karena antara ilmu dan akhlak anak-anak Buya ini, Masya Allah, saya cukup ta'zim semuanya. Juga dari Umi Dua, Abi Sahal selaku Ketua MPTTI, kemudahan anak-anak Abuya, cucunya, cicitnya semua, ibni ibnihi, zurriyatihi ajma'in, bisa meneruskan perjuangan MPTT ini ila yaumil qiyamah. Tak lupa semua para dewan guru MPTT yang alim, juga para munafis, khalifah yang saya hormati dan Allah muliakan. Tak lupa yang sangat saya muliakan juga para aparatur pemerintah, dari anggota dewan, termasuk putra dari Bupati Nagan Raya, semuanya yang saya hormati dan Allah muliakan. Tak lupa rekan saya, pembawa acara yang saya hormati dan Allah muliakan. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah bisa hadir dalam haflah haul al-alim al-allamah
ulama-ulama besar dan sangat besar, bahkan dari sirah hayatih, perjalanan kelahiran beliau ini saya lihat, saya renungi, mirip sekali dengan ulama-ulama besar. Rapih dari kecilnya, kemudian wafat di usia 44 pada halaman 3. Beliau belajar tidak pernah dibelanjai dari kampung atau orang tua, melainkan dari kasih sayang masyarakat setempat. Sebab setiap orang melihat beliau timbul kasih sayang dalam hatinya. Ini yang saya bermunajah, mudah-mudahan kita semua nanti bisa bareng-bareng dengan Sohibil Haul. Tentunya di depan kita adalah abuya kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam thariqah ada al-mahabbah ad-daimah, ada al-ulfatul lazimah. Ini tidak boleh lepas, kalau enggak su'ul khotimah. Su'ul khotimah terputus dengan guru enggak ngakuin kita di akhirat. Mau enggak diaku buya. Di dunia aja kita enggak mau, terlebih-lebih kalau buya enggak ngaku kita di akhirat karena kesalahan kita, bukan kesalahan buya. Buya dengan siapapun sayang, enggak pandang dulu. Kadang kita yang tidak merasa disayang. Ini penyakit muridin dalam thariqah. Hampir semua perjalanan pengetahuan saya tentang thariqah yang saya ketahui, itu penyakitnya ada di murid, bukan di mursyid. Maka dalam acara haul yang begini mulia, yang beliau ini sebenarnya tadi sudah diterangkan oleh guru kita Tengku Sukri Warasatul Anbiya, bahkan beliau Sohibil Haul ini wa idza ru'u dzikirallah, semua para wali, ciri kewalian. Kalau dalam kenabian irhas, ciri kewalian apabila dia dipandang orang lain itu langsung ingat ke Allah. Orang yang akhlaknya jelek memandang wajah seorang wali akan menjadi baik akhlaknya. Orang yang malas ibadah jika memandang wajah yang dekat dengan Allah, yang hatinya sudah tawajuh ke Allah, yang tadilah mawjuda bihaqqin illallah, maka orang yang semangat ibadahnya nggak bagus atau pemalas memandang wajah orang yang seperti itu serentak langsung semangat. Dan ini warisan dari Rasulullah. Jadi beliau ini dari masa mesantrennya saja sudah memiliki ciri kewalian. Orang menjadi benar dengan memandang wajahnya saja. Maka kalau kita lihat ta'rif daripada sahabat, man amana wajtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman dengan Nabi dan berkumpul dengannya, beriman dan berkumpul dalam jam'il jawami, sekalipun cuma sesaat, sejam, dia pernah kumpul dengan Rasul lalu melihat wajah Rasul, itu sudah sah disebut sahabat. Kenapa begitu Pak? Beda dengan tabi'in. Kalau tabi'in dalam ilmu usul fikih jam'ul jawami paling tidak setahun. Tabi'in adalah orang yang memandang sahabat, dia sah disebut sahabat
kalau dia sah disebut tabi'in kalau memandang sahabat selama 1 tahun, tapi kalau memandang Nabi sejam aja cukup. Kenapa? Karena al-badui al-jalfa, masyarakat Baduy yang akhlaknya jelek, yang bodoh, lalu memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung keluar dari mulutnya hikmah, ilmu yang penuh dengan cahaya. Cuma sejam. Makanya banyak dalam syairan-syairan itu anta syamsun, anta badrun. Karena orang memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, imannya langsung meningkat. Wajar. Khairul kurun kurni, sebaik-baiknya zaman zamanku. Karena orang pada zaman Rasulullah itu cepat jadi baiknya, karena sumber cahaya makrifat ada pada Rasulullah. Nah tadi anggota dewan ini menarik, semuanya menarik ya, menurut saya bagus-bagus banget lah. Mudah-mudahan semua anggota dewan masuk MPTTI. Kenapa? Nanti kita jelaskan kelebihan ya, apa yang dicatat di sini tentang Sahibil Khol. Ya sebenarnya diri Abuya, karena beliau darah dagingnya. Coba di dalam kitab ta'lim, jangan yang tinggi-tinggi lah. Jangan harus membuka kitab Syiaru A'lamin Nubala yang 30 jilid, capek berat bawanya. Lihat ta'lim. Ada seorang ulama besar lagi ngajar ngaji, lalu diri, lalu ditanya, ya Syekh, kenapa Anda berdiri? Ada anak kecil jalan lagi liwat. Loh kenapa ada anak kecil kok berdiri? Karena dia adalah anak guru saya. Akhlak yang seperti ini hampir hilang di kalangan alim ulama. Tatkala dia pandai langsung lupa dengan ayahandanya. Coba, sehingga tatkala kita pandang wajah ulama-ulama sekarang itu ndak ada akhlak Rasulullah. Kita bicara global ya Pak ya. Makanya mohon maaf, yang ada di YouTube kiai sama kiai ribut mulu. Coba kalau bapak nih nggak punya guru, Buya, coba mau berguru dengan siapa? Di YouTube pada ribut, di Facebook pada ribut. Kita lihat nih anggota dewan semuanya kan bagus-bagus banget akhlaknya ini. Makanya saya teringat kepada nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani. La yambagi li ahadin ayyatasaddara li irsyadin nas illa an a'tahu Allahu ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama. Tidak boleh buat seorang ajengan, seorang abuya, seorang yang ditokohkan mengajak masyarakat terkecuali dia memiliki 3 syarat. Yang pertama memiliki ilmu. Illa an a'tahu Allahu ilmal ulama. Kalau nggak punya ilmu, nanti masyarakatnya dibawa kufur. Nggak sedikit kan, awalnya ngaku tarekoh, ujung-ujungnya ngaku nabi. Benar apa benar? Torikoh ujung-ujungnya Ramadan, kemarin kagak puasa. Torikoh apa? Torikoh setan itu namanya. Mana ada torikoh yang meninggalkan langkah Rasulullah? Nggak ada. Buya mengajarkan, bahkan bukan saja puasa Ramadan, kita dididik untuk suluk melupakan selain Allah di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, seorang ulama harus memiliki siyasatul muluk. Siasa itu politik raja. Karena tujuan untuk menyebarkan masyarakat, menyebarkan ilmu supaya masyarakat itu selamat semua. Alhamdulillah sudah diterima. Sebenarnya banyak ya Bapak DPR tadi Magan dari Singkil. Wah, ntar 1 tahun lagi juga lihatlah, akan banyak sekali. Dia menggulung, membesar, semakin besar, dan nggak ada akan bisa yang menghentikan. Sebagaimana makrifat tidak dikalahkan dengan apapun. Cuma kalau kita lihat sejarah Syekh Junaid Al-Baghdadi di dalam kitab Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub, karangan Imam Abu Thayyib Al-Maki,
ulama yang hidup pada tahun 272 Hijriah. Halaman ini kan beliau nih Shahihul Haul, kalau dia ceramah kitabnya disebut, halamannya disebut, cek. Itu memang orang cerdas begitu. Mungkin kalau dalam pembuatan skripsi ada footnote ya, karena itu bukti secara tanggung jawab ilmiah. Di dalam kitab Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub, tidak ada orang yang diangkat pada derajat yang paling tinggi kecuali sebelumnya memang memiliki tantangan yang sangat tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai diterangkan oleh Allah, fasbir kama sobaro ulul azmi minar rusuli. Ya Muhammad, sabar kama sobaro ulul azmi, sebagaimana tuh ulul azmi, mereka sabar-sabar minar rusul. Ada tidak seorang rasul yang dimanjakan oleh Allah? Enggak. Nabi Ibrahim sampai dibakar gitu. Dibakar Nabi Ibrahim. Kita lihat bagaimana Nabiullah Musa sampai diusir. Tapi puncak dari perjalanan orang-orang yang baik, akibatnya nyampe sekarang dikenang oleh masyarakat. Misal kita lihat ada ulama yang membunuh ulama Thariqah, misalnya Hamzah Al-Mansuri, sampai sekarang namanya dikenang, rajanya dilupakan masyarakat. Kalau di Pulau Jawa, Syekh Siti Jenar, sampai sekarang dikenang keilmuannya. Atau misalnya di Baghdad, Al-Hallaj, sampai sekarang dikenang, kitab-kitabnya dipelajari. Bahkan banyak orientalis yang masuk Islam hanya mempelajari syairan Al-Hallaj. Di antaranya orientalis itu Masnud, Masinon, itu orang orientalis tertarik dengan Al-Hallaj. Jadi semakin bukti ya, menunggu waktu. Ini Pak belum seberapa, nanti udah kagak muat ini. Sekarang aja udah nggak muat ya Pak ya. Kemarin suluk ya. Makin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Syekh Junaid Al-Baghdadi di dalam kitab Qutul Qulub, asobatni Junaid, itu 17 tahun saya diteluh Junaid. Junaid Al-Baghdadi disangka tukang teluh 17 tahun. Derajatnya wali. Ini kita aneh, pengen naik derajat, cobaan jangan ya Allah, mana ada. Idza ahabballahu abdan ibtalah. Kadang-kadang kita sudah dekat dengan derajat yang begitu tinggi, tapi kita tolak. Allah kalau cinta dengan hambanya, hai hambaku, kamu akan aku angkat derajatmu sebagaimana derajatnya para nabi. Cirinya apa? Allah kasih musibah, ujian, fitnah, lalu kita angkat tangan, jangan ya Allah, saya nggak naik derajat nggak apa-apalah, asal jangan difitnah. Itu kita. Bener-bener. Makanya nggak mau naik derajat kalau kita segini, nggak apa-apa, yang penting buya kita derajatnya tinggi. Kita ikutin Bu. Jadi apa ya, kalau menurut saya justru itu seninya Thariqah. Seninya asik jadi jikir. Mungkin kalau ada jamaah saking sakitnya sampai nangis, bagus sakit hatinya sampai nangis. Untuk tahap awal. Tapi untuk selanjutnya, kata Buya, tangisan itu macam-macam. Ada tangisan yang rindu kepada Allah. Mudah-mudahan tangisan kita sampai pada waktunya nanti rindu kepada Allah. Amin ya Rabbal. Baik. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, kita doakan para pejabat-pejabat DPR ini, kalau yang sekarang wakil mudah-mudahan nanti jadi ketuanya. Atau nanti jadi wali kota dan bupati. Ya Rabbal alamin. Baik hadirin, keuntungan kita menghadiri acara haul. Sebelum kita ke sana, saya baca di dalam kitab karangan Imam Asy-Sya'rani, judul kitabnya Tabaqatul Kubra, menceritakan tentang fadilah haul. Haul seorang ulama besar, terlebih ini wali min aulia,
Sahibul haul wali. Karena tadi ciri kewaliannya udah ada dari masa muda. Kalau kita ya nggak apa-apa, nggak wali, yang penting guru kita wali. Karena ciri wali, orang lagi puyeng ngelihat muka kita langsung seneng. Sekarang ada orang puyeng ngelihat muka kita tambah puyeng. Bukan wali. Nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau wali itu Pak, innahu aunul faroh wa ta'awunun 'alal birri wat taqwa wa aunun bisyada'id. Nih muka para wali. Di saat kita mendapatkan kebahagiaan, misalnya Bapak nih, misal aja ya, kalau orang thariqah ngomongin dunia itu nggak pantas ya, nggak pantas. Nah, tapi kita omongin sebagai contoh saja, karena Buya nggak pernah ngomong-ngomong dunia, nggak pernah. Kenapa? Karena orang thariqah mah nggak kudu diomongin, rizkinya bukan banyak, cukup. Min ni'matil azimah mayukfika. Sebaik-baik dan kesempurnaan nikmat itu rizki bukan banyak, cukup. Bapak mau banyak mau cukup? Cukup. Banyak belum tentu cukup. Kalau cukup buat ngebangun rumah, cukup buat apa? Beli mobil baru, cukup buat beli tanah, buat kawin lagi, buat ngebiayain anak, kagak puyeng. Makanya tadi kalau orang thariqah lihat suami istri apa bager-bager. Mana Tengku Munar dulu isinya ribut mulu, masuk jadi murid Abu ya bager, sekarang dua-duanya. Mudah-mudahan yang nyandung pada masuk nih. Ya, pada masuk semua. Hadirin rahimakumullah. Orang-orang yang wajahnya tadi mendapatkan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya mereka bisa seperti itu, ya, bisa seperti itu. Kalau menurut kitab tadi yang saya sampaikan itu Imam Asy'arani Tabaqatul Kubra, contoh ya dalam acara haul ini, kita datang ke sini sebenarnya itu ditarik oleh karomah Sohibil Haul di dalam kitab Tabaqatul Kubra. Bapak ibu datang ke sini ini itu ditarik oleh kewalian Sohibil Haul, Syekh Mudawali. Sebab di dalam kitab tersebut seorang ulama besar, Imam Badawi Ar-Rifai. Imam Badawi Ar-Rifai setiap acara haulnya itu yang datang adalah yang malam-malam didatangi oleh beliau di dalam mimpinya. Besok datang ya, besok datang ya, besok datang ya. Sementara kita alhamdulillah, sekalipun kita tidak mimpi misalnya dengan beliau, tapi karomahnya telah sampai. Buktinya mana? Pada saat ini kita berada di sini, dan ini semua membuktikan bahwa kita cinta dengan Sohibil Haul dan cinta dengan Abu Ya Mursyid kita. Mudah-mudahan cinta kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, pengamal thariqah jika ingin thariqahnya itu liyah timma bihasanah, supaya tertutup dengan baik. Tertutup dengan baik maksudnya thariqahnya membawa dia sampai kumpul dengan gurunya. Itu yang dimaksud. Yang pertama harus al-mahabbatud daimah. Mahabbahnya selalu, tidak terputus, tidak pernah di dalam hatinya ada sedikit pun kebencian kepada gurunya. Maka lalu ada yang bertanya kepada ulama ini dalam kitab Kutul Qulub, lalu bagaimana ya Syekh, ada seorang santri lalu dia masuk thariqah, selama 20 tahun ikut dengan gurunya, lalu dia tinggalkan gurunya. Jawaban seorang Syekh tadi, tentu si murid tadi melakukan dosa besar yang akibatnya dia dikeluarkan dari cinta gurunya. Kita tidak tahu. Jadi kalau ada murid thariqah yang putus di tengah jalan, jangan-jangan memang dia melakukan dosa lalu dikeluarkan oleh Allah, atau dia melakukan sakit hati, penyakit hati yang tidak berusaha untuk disembuhkan. Baik-baik. Nah, jika ini
mahabbahnya tidak daimah, terputus di tengah jalan, khawatir yang seperti ini ujungnya tidak baik. Dan yang kedua, harus al-ulfatud lazimah. Al-ulfatul lazimah. Ulfah itu kelembutan, kasih sayang kepada guru, kepada orang-orang yang dicintai guru. Lazimah, menjadikan sesuatu yang tidak bisa lepas dari dirinya. Lazim itu kan menurut ulama mantik apa? Mayam taniul ing fikah. Lazim itu sesuatu yang gak bisa lepas dari sesuatu itu. Misalnya, selagi dia disebut gula, pasti manis. Sehingga di mana-mana manis, pasti gula. Jika dia orang torikoh, dia cinta dengan gurunya, dia cinta dengan orang-orang yang membantu gurunya. Kita nggak membenci guru kita, enggak, tapi membenci muridnya. Hati-hati itu. Berarti Anda jalan sendirian. Ini yang sering sampaikan, kita harus cinta dengan guru dan mencintai apapun yang dicintai oleh guru. Kalau di Bogor saya ceritakan itu ada kiai kalau takrif kita kiai bisa ngaji, sebenarnya dia nggak bisa ngaji karena lulusan STM. Kalau takrif kiai adalah ditokohkan, dia disebut kiai. Kenapa? Sampai wafatnya orang yang berjarah ke rumah dia minta doa, kagak habis-habisnya. Sampai dari kota Bogor ke rumah kiai tersebut itu ada 15 kilo, itu di aspal sendirian. Lulusan STM, enggak pernah mesantren, lalu bisa begitu. Kenapa? Satu, al-mahabbatud daimah wal ulfatul lazimah. Cinta dengan gurunya tidak terputus, kemudian berbuat baik dengan guru dan orang-orang yang dicintai gurunya, lazimah, menjadikan karakter bagaikan asin pada gula, bagaikan asin pada garam, manis pada gula. Kerjanya apa, Pak? Setiap malam dia jarang tidur. Gurunya namanya Mama Falak. Mama Falak itu di antara gurunya Zaini Dahlan di Mekah. Dia berbarengan dengan Syekh Abdul Karim Tanara. Abdul Karim Tanara berbarengan juga dengan Hadratus Syekh Hasim As'ari. Mama Falak ini, dia memang ahli falak, karena falaknya itu belajar langsung dengan pengarang falak Syekh Effendi di Turki. Dia torikoh sama dengan kita, pengamal torikoh. Kemudian punya murid yang kiai tadi, yang lulusan STM. Setiap malam itu bakyak gurunya dipegangin. Gurunya wiridan, dia pegangin. Nanti kalau gurunya mau sholat subuh mimpin berjamaah, dikeluarkan lagi. Cinta banget dengan gurunya, bahkan dia mencintai bakyak gurunya. Karena bakyak lebih baik daripada dirinya. Bakyak selalu dipakai untuk sholat, dirinya kadang-kadang tidak dibawa untuk sholat. Bakyak dipegangin. Tatkala Mama Palak meninggal, kenapa? Itu seluruh tamu Mama Palak lari ke dia semua. Orang-orang protes, dia nggak bisa ngaji. Tulisan alhamdulillah khotnya aja jelek. STM, wajar urusannya sama mesin. Suruh nulis alhamdulillah. Tapi tulisan alhamdulillahnya itu, kalau dimasukin ke dalam air, ada orang mau ngejual tanah misalnya 100 meter, disiramin, besok laku. Coba. Tulisannya jelek. Terus ada orang mau masuk abri. Oh banyak gitu Pak tamunya. Mau masuk misalnya akpol ya. Itu dikasih Fatihah tulisan dia, dimasukin, diminumin, lulus. Makanya murid-murid beliau banyak jenderal. Keluaran STM, lo kok santri yang pintar ngaji sudah jago kitab Kawakib, Alfiyah, Maqudi, Juhar Maknun, Ukudul Juman, Goyatul Usul, Jam'il Jawami, Sarkawi, nulis Fatihah. Masukin ke dalam air. Ada orang mau jual tanah, siramin, 5 tahun kagak ada yang lihat. Kenapa? Orang yang punya ilmu kadang-kadang sombong. Betul lah betul. Makanya rata-rata
Ini Pak, bukan di sini aja. Pengetahuan saya dari Banten, kemudian Cirebon, Tasik, Garut, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Solo, rata-rata yang berhasil itu mereka yang tawadu. Yang tawadu. Setinggi apapun ilmu Anda, di saat Anda tidak tawadu, Allah akan menarik Anda ke bawah. Nah, yang paling bagus ya pinter ya tawadu. Cuma memerangi dirinya nggak mudah. Makanya orang pinter belajar tawadu itu lebih sulit daripada orang bodoh Kenapa orang bodoh gampang tawadunya? Mau ngebanggain apa? Ngebanggain bodoh dia. Maka kalau udah bodoh, sombong, buah, ngomongnya susah. Orang punya ilmu itu ada hijab cahaya, kata Buya. Butuh waktu. Dan buat saya aja butuh waktu lama, Pak. Saya dulu kalau udah debat Jamul Jawami udah paling seneng. Ya, udah paling seneng kalau udah debat Jamul Jawami. Apalagi kalau kita sudah pakai kitab Waladiyah. Di man'un, di i'tirad, man'un ada minta dalil, man'un ada taslim dalil, daliluka hadza wa indalla ala sihhati mada'aita walakin indi dalilun yulfi wa daliluhu hakadha. Tuh kalau udah ngaji kitab munadharah, tapi lama-kelamaan semakin gelisah, Pak. Kok kita seneng ngeliat orang kalah ngomong gitu, sementara kita sholat hati kemana-mana. Makanya kata guru Toriko saya, ente nggak selamat. Alhamdulillah, waktu tunduk dan saya Pak di acara di rumah saya, bayangin Pak, saya lagi acara Isra Mi'raj, saya undang kiai-kiai di Bogor, Banten, Sukabumi, Bandung, itu hampir 30 kiai di rumah. Terus guru Toriko datang bawa tongkat, karena udah wafat ya, saya ke Buya. Habis Buya udah selesai, saya nggak mau nyari mursid lagi, selesai udah. Dia bawa tongkat, dada saya diketok, bahasa Sunda ya Pak, kiai encan nyaho ke Allah. Apa kiai apa nih, belum kenal Allah disebut kiai. Nangis saya Pak, belum kenal Allah, ini latifah kosong, bisa ngomong doang. Tapi saya nerima. Saya tahu, aduh, enggak sombong, hayu ngadu dalil. Sasar saya Pak. Langsung saya ikuti. Beliau kemudian sholat zuhur di kamar saya pakai sejadah, dia duluan. Saya nggak berani ngemakmum karena saya belum kenal Allah. Setelah beliau sholat, lalu kita kasih makan, beliau makan, itu sejadah saya pakai sholat zuhur. Tatkala saya pakai sholat zuhur, Allah, loh enak amat ya Allah hati saya. Bener, saya belum kenal Allah. Semenjak itu saya malu dengan ilmu-ilmu yang kemudian kita menjadi sombong. Lebih baik bodoh tapi kita bisa ma'rifat kepada Allah ketimbang pinter tidak mengenal Allah. Lebih utama ya pinter ya bisa ma'rifat, kayak sohibul khol, ya pinter ya ma'rifat. Itu yang pertama. Yang pertama, alhamdulillah kita dipanggil oleh ruhaniyah beliau, dan itu ada, silahkan lihat di dalam kitab Tabaqatul Kubra pada manaqib Syekh Badawi Ar-Rifai. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab Asy-Syura ayat 26, wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa yazidu min fadlihi wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Wa yastajibul ladzina amanu, dan Allah memperkenankan doa orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan orang-orang yang mengamalkan amal soleh, wa yazidu min fadlih, dan Allah menambahkan dari kemurahan Allah, wal kafiruna lahum adzabun syadid, dan orang-orang kafir itu tetap baginya adzabun syadid, siksa yang amat dahsyat. Ayat ini Asy-Syura 26 menurut
penafsiran Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, Ibnu Saibah, Ibnul Mubarak mengatakan yang dimaksud dengan wa yazidu min fadlih, orang-orang yang alladzina amanu wa amilus solihah, ditambahkan oleh Allah dengan kemurahan Allah, orang itu bisa menyapaati orang lain. Alladzina amanu wa amilus solihah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan ditambahkan kelebihan oleh Allah. Sebab ada orang yang masuk surga dengan amal ibadahnya, ada orang yang bisa membawa orang lain masuk surga. Ini mana wa yazidu min fadlih. Nah, orang-orang wa yazidu min fadlih seperti ini, yang Allah berikan amal ibadahnya itu bukan untuk beliau masuk surga, bahkan akan membawa orang-orang yang cinta kepada beliau dengan amal beliau melalui fadl Allah. Berarti kita hadir di sini, mudah-mudahan kita masuk surga melalui amal beliau dan Abuya. Itu akhirat. Kalau dunia, mudah-mudahan dengan kita acara haul ini Imam Syafi'i penafsirannya, imam kita, dan beliau Syafi'iyah. Dan Imam Syafi'i kalau dalam ilmu usul fikih kita ngomongnya, kamu mazhab siapa? Mazhab Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i benar mungkin salahnya. Kalau Abu Hanifah salah mungkin benernya, ngomongnya dibalik. Karena semuanya juga benar. Apabila salah dalam berijtihad pahalanya 1, kalau benar 2. Makanya harus sihatal muqallad. Kamu mazhab siapa? Syafi'i. Lalu bagaimana menurut Anda Imam Syafi'i? Benar mungkin salahnya, Abu Hanifah salah mungkin benar. Jangan ngomong begini, bagaimana Imam Syafi'i benar, Abu Hanifah salah. Loh, ini ijtihadiyah. Sebab kata Rasul, kalau dia salah, fa idza asaba falahu ajroni wa idza akhta'a falahu ajrun wahidun, kan? Kalau salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala jaminan. Itu masalah ijtihadiyah. Dalil istinbath, namanya elat istinbat. Makanya dalam elat ilmu usul nanti macam-macam, ada nas, ada istinbat. Ini kalau tukang usul asik itu kalau ngaji usul ya. Makanya santri kalau ngaji usul fikih itu 4 jam nggak kerasa itu. Kamu kalau ngajinya beri tidur nggak kerasa. 4 jam ngaji jamul jawabe tentang qawadih, waduh, tahrijul manat, tahqiqul manat, 4 jam itu nggak kerasa. Kenapa? Karena otak nggak pernah berhenti berpikir. Dan itu adalah karya penemu Imam Syafi'i, ilmu usul fikih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna aqrabakum minni majlasan, orang yang paling dekat denganku nanti di surga. Kalau di surga masuk surga, kalau di dunia makrifat tinggi daripada surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah li rabbiha nadhirah, memandang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah memandang Allah, Pak, surga itu udah nggak enak. Ya. Surga itu menjadi nggak enak, lebih enak memandang Allah. Orang yang makrifat juga begitu. Orang kalau sudah makrifat nggak ada yang enak kecuali hatinya Allahu. Dan itu diajarkan kita oleh Abuya ya sampai saat ini, alhamdulillah. Kemudian orang-orang yang tadi mendapatkan makom yang begitu mulia, wa yazidu min fadlihi, sehingga orang lain bisa masuk surga dengan amalnya, maka kata hadis Rasulullah, orang yang bisa memasukkan orang lain dengan amalnya itu adalah ahsanuhum akhlaqo, akhlaknya baik. Orang-orang yang bisa membawa orang lain masuk ke dalam surga, akhlaknya baik. Itu mutlak gitu, Pak.
Inna akrabakum minni majlasan ahasinukum akhlaqo. Orang yang paling dekat duduknya dengan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Ya'lafuna wa yu'lafun, menurut tafsir Imam Sya'bi hadis ini, orang yang kasih sayang dengan orang lain, pemaaf, dan orang lain itu bebas berbuat apa saja kepada diri dia. Artinya, di saat dia disakiti oleh orang lain, dia ngebalesnya dengan kebaikan. Nih, orang-orang kayak begini nih. Ya'lafun, kasih sayang. Wa yu'lafun, dan dianggap dia itu orang yang kasih sayang. Dia sudah dengan akhlaknya baik, selalu berbuat baik dengan orang lain, bimana ta'anus, ngehibur orang lain, dan dijadikan hiburan buat orang lain. Di saat kita lagi gelisah, kita deketin dia, lalu gelisah kita hilang. Kita dulu pernah ngatain dia, lalu tatkala kita butuh duit, minjemnya sama dia, dikasih. Nah, bapak-bapak begitu nggak kira-kira? Ada orang ngatain kita, habis-habisan, habis kita dikatain. Anaknya, istrinya mau kelahiran, butuh dana, minjem duit 2 juta, dikasih nggak? Nggak kan? Itu berarti bukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita mah tadi, ya, derajat kita masih jauh banget. Kita mah hanya mau berbuat baik kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Semua orang juga begitu, nggak ada derajatnya itu mah. Tapi mampukah kita berbuat baik dengan orang yang telah jahat dengan kita? Enggak semua orang bisa. Dulu ada ahli thariqah, Pak. Ahli thariqah tetangganya ini pemabok, preman. Pokoknya kalau ada kiai datang, ada tamu datang ke rumah kiai itu bawa mobil, tamunya pulang, itu dok mobil sama sen mobil hilang, dicolong sama dia. Kemudian bagaimana? Kiai yang ngegantiin. Tidak lama kemudian orang ini ketangkep polisi, dicari, lari. Dia berpikir, untuk menyelamatkan diri, nggak ada tempat lain yang bisa saya selamat kecuali rumah kiai. Dia lari ke dapur kiai, dilihat sama kiai, oh ini orang yang ganggu saya. Sudah, kamu di sini aja ya, jangan kemana-mana. Ya di sini aja, kiai jagain. Udah, polisinya tahu lari ke situ. Kata kiai, gini Pak Polisi, biar ini anak tanggung jawab saya, ini dosa saya karena saya nggak bisa ngedidik dia. Tunggu 2 bulan, ini anak akhlaknya akan baik. Akhirnya kiai jadi taruhannya, dididik Pak, sebulan jadi baik, rajin sholat tuh. Coba kalau kita masuk, oh langsung polisi ini di rumah saya, kan gitu ya. Ini adalah akhlak orang-orang yang tadi pewaris Rasulullah. Nah, dari sini yuk kita belajar yuk dari Abuya dan dari keluarganya, bagaimana cara Abuya menyikapi hidup, menyikapi dunia. Kayaknya ya buat saya sih menarik semua. Bagaimana Buya menyikapi dunia menarik, bagaimana Buya menyikapi santri atau muridin menarik. Ya kalau kita nggak berpikir ya nggak pintar-pintar Pak. Akhirnya yang bagus Buya, kita nggak mau naik derajat. Jikir mah jikir, ngambok mah nomor 1. Jikir mau nangis, tapi kalau ribut udah nomor, ya nggak mau ketinggalan. Nah dari sini orang-orang yang tadi bisa memasukkan orang lain ke dalam surga itu adalah orang-orang yang akhlaknya baik, yang ininya lentur nih, pundaknya enggak membusung gitu, berarti tidak sombong. Ya, kan seperti itu semua para wali. Junaid al-Baghdadi 17 tahun Pak difitnah tukang teluh. Kalau hujan lama nggak turun, masyarakat bilang ini gara-gara Junaid al-Baghdadi nih. Dia zikir melulu, hujan jarang turun. Otaknya di mana? Terus ada ibu-ibu punya anak, ya baru 1 mengandung, dalam kitab tersebut Kutul Qulub, lalu lahir, meninggal. Ini gara-gara Junaid. Karena dia rajin zikir, dia sering ngajakin orang untuk ke Allah. Asobatni Junaid, asobatni Junaid. Homsata asyara sanatan, 17 tahun. Yuk kita sabar yuk, sabar. Dan kemudian ibu bapak, orang-orang soleh, orang-orang yang kayak tadi ini nih,
ahasinukum akhlaqo, kalau dia masuk ke dalam surga, dia tanyain teman-temannya, nggak mau sendirian. Ya Allah, waktu saya di dunia, nata'abbad, kami beribadah kepadamu ya Allah, saya punya teman-teman saya mana ya Allah, fulanan, fulan wa fulan, mana ya Allah. Kata malaikat, udah kiai, masuk aja buya, masuk aja ke surga. Fa innahum la ya'maluna misla amalika, karena yang si fulan-fulan tadi engkau sebut, dia tidak beramal seperti Anda. Apa jawaban kiai tadi? Hai malaikat, saya melakukan ibadah li walahum, untuk saya dan untuk mereka yang cinta kepada saya waktu di dunia. Kalau saya tidak boleh masuk ke surga, saya lebih baik masuk neraka bareng-bareng dengan orang yang saya cintai. Allah lebih dermawan. Surga makhluk Allah, nggak ada apa-apanya dengan fadl Allah. Dengan kedermawanan Allah, fadl Allah, akhirnya orang-orang itu termasuk surga dengan amal ibadah orang. Inilah makna ayat menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Sa'bi, wa yazidu min fadlih. Nah, ini harapan kita. Itu akhirat. Di dunia yang kita inginkan, kita makrifat. Orang yang sudah makrifat di dunia hidupnya tenang, Pak. Karena orang makrifat nggak ada hasud. Orang kalau hasud nggak tenang, Pak. Benar Pak? Benar? Nggak tenang. Bapak kalau hasud nggak tenang. Ada tetangga punya duit misalnya, punya ayam misalnya 99, tetangganya 1. Itu kalau nggak ngaji torikoh, yang kagak bisa tidur itu yang 99. Yang 1 punya tetangga, saya enak banget kalau buat saya jadi 100 nih. Sementara yang punya ayam 1 nggak pernah berpikir pengen 2, pengen 3, habis isya udah tidur. Yang 99 mikir bagaimana supaya yang 1 bisa jadi milik dia. Nah, ini namanya perkara yang tidak bermanfaat buat diri dia. Nah, ini buat orang torikoh, yuk sama-sama kita belajar, hilangkan wujud diri, kemudian harus fana. Ya memang susah, kata hadis Rasulullah juga, Rasul menjelaskan, sir arjan wa mukasiron, ayo terus jalan sekalipun tulangmu sudah hancur, sekalipun kamu sampai pincang-pincang, hatimu jalan ke Allah, jangan pernah berhenti sampai kita wafat menghadap Allah. Hadirin, terakhir, melihat dari apa yang kita dengar dan kita baca, seseorang memang tidak akan pernah bisa ma'rifat kepada Allah tanpa memiliki sanad ilmu yang jelas. As-silsilatu hiyal inayah. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dalam hidup ini, maka Anda harus memiliki silsilah. Adi ini kan silsilahnya jelas banget. Bulan gurunya si anu. Bahkan kalau Buya menjelaskan sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam masih Kutul Qulub ada seorang tokoh namanya Kurzun bin Wabiroh. Kedua, Ibrahim At-Taimiyu. Yang meriwayatkan ini kisah adalah Sa'id bin Sa'id. Sa'id bin Sa'id menceritakan kisah ini kepada mu'allif pengarang kitab Kutul Qulub, Abu Thalib Al-Maki. Menceritakan Kurzun bin Wabiroh, dia wali abdal, Pak. Syarat wali abdal kudu bisa ketemu dengan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Syarat wali abdal harus bisa ngobrol dengan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Annahu minal abdal. Kurzun bin Wabiroh, dia kedatangan seorang teman. Atani akhun li. Suatu saat saya kedatangan teman saya, lalu teman saya mengijazahkan satu wiridan. Lalu saya tanya, kata Kurzun bin Wabiroh, hai sahabat, kamu mendapatkan ini dari mana? Lalu dijawab oleh sahabat tadi, sahabat Kurzun bin Wabiroh, saya mendapatkan ini dari Ibrahim At-Taimiyu. Lalu Kurzun bin Wabiroh bertanya lagi,
Ibrahim At-Taimiyu dapat ijazah ini dari mana? Wiridan ini, thariqah ini. Dijawab bahwa Ibrahim At-Taimiyu mendapatkan ijazah ini dari Nabi Khidir. Jadi sekalipun Nabi Khidir memberikan kita wiridan, kalau kita ingin ditolong Allah di dalam perjalanan wirid, tanyain, ya Nabi Khidir, Anda memberikan ijazah kepada saya, Anda dapat dari siapa? Banyak belajar thariqah dari Google, nyampe kapanpun mau bisa jadi wali. Nggak akan. Harus sanad. Kemudian dijawab oleh Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, saya mendapatkan wiridan ini dari Rasulullah. Lalu ditanya lagi, kelebihan wiridan ini apa? Ya, kalau kamu ingin tahu kelebihan wiridan ini, tanya saja kepada Rasulullah. Rasulullah kan sudah wafat. Ini kitab dikarang oleh seorang mu'alif pada tahun 286 Hijriyah. Lama kan, 286. Nah, kemudian diamalkanlah itu wiridan oleh Kurzun bin Wabiroh. Nah, Kurzun bin Wabiroh dari temannya dari Ibrahim At-Taimiyu dari Nabi Khidir dari Rasulullah. Akhirnya dia wiridkan. Benar Pak. Setelah dia wiridkan, malamnya mimpi ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Kurzun bin Wabiroh. Kurzun bin Wabiroh malamnya dia mimpi dibawa malaikat yang membawa dia itu 7.000 masuk ke dalam surga. Di dalam surga kemudian Kurzun bin Wabiroh itu sangat tertarik sekali dengan keindahan surga ya. Ini di dalam mimpi. Kemudian dia memakan buah yang ada di surga, minum air yang ada di surga. Tidak lama Rasulullah datang beserta 7.000 para anbiya dan 7.000 barisan malaikat. Panjangnya itu barisan sejauh arah selatan dan utara, menutupi ufuk dalam mimpinya. Jumlahnya 70. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam duluan Pak. Sekalipun di dalam mimpi Rasulullah akhlaknya tetap bagus, karena Rasulullah yang berkunjung, Rasulullah yang mengucapkan salam. Lalu dijawab oleh Kurzun bin Wabiroh. Kemudian di dalam mimpi Kurzun bin Wabiroh bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mendapatkan ijazah thariqah dari teman saya, dan teman saya itu katanya berkata bahwa dia dapatnya dari Nabi Khidir. Kemudian tatkala Nabi Khidir saya tanya, katanya tanyain aja sama Rasul, dia katanya dari Rasulullah. Benar ya Rasul, engkau mengijazahkan wiridan ini kepada Nabi Khidir. Terus kata Rasulullah, sodaqo Khidir wa huwa alimu ahlil ard. Benar, aku yang memberikan itu kepada Khidir. Terus saya bertanya, ya Rasulullah, fadilahnya apa? Orang yang mengamalkan ini, maka dia akan masuk ke dalam surga tatkala dia akan meninggal, kemudian hidup di dunianya penuh dengan ketentraman. Maka orang-orang yang selalu zikir kepada Allah, hidupnya ingin tenang, hidupnya akan tenang. Kenapa? Memang wiridan-wiridan itu turunnya ke kita dari guru ke guru sampai ke kita, itu tetesan guru akan turun kepada kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah tenang, kalau saya lihat sih tenang semua ya, semoga tambah tenang. Jangan, kok nggak wiridan thariqah, nggak tawajuh, ini bisnisnya nggak lancar, jangan gitu ya. Bisnis sama tawajuh nggak ada hubungan, ya. Bisnis nggak lancar, tawajuh harus lancar. Sebab buat orang thariqah, antara punya uang dan nggak punya uang sama saja. Yang penting hati ingat kepada Allah. Kul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Kalau kita ingin bahagia, bahagialah dengan ibadah, jangan kepada selain ibadah, ya. Allah ujung-ujungnya langsung kepada Allah, terhibur dengan Allah. Tuh, hadirin, mudah-mudahan hal ini yang ke-63 ya, yang ke-63 kita sudah ditinggalkan beliau. Sudah jelas kalau beliau sama tempatnya ya, sudah jelas banget.
Nah, ini yang disebut dengan al-maghfur ala musalla alaih. Kita nyolatin orang soleh mah kita nggak sholatin juga udah soleh. Nah, cuma kalau kita nyolatin orang soleh yang akan manfaat diri kita. Kalau kita mendoakan orang yang suci yang bermanfaat kita, itu doa baliknya kepada kita. Kalau kayak senter kita senter terus baterai kita senterkan ke kaca cermin, mantulnya kemana? Ke diri kita sendiri. Kaca cermin sudah tidak butuh cahaya. Di saat itu cahaya kita pantulkan ke kaca cermin, balik ke kita. Orang soleh seperti Sohibil Maqam ini udah nggak butuh Pak doa kita, nggak butuh. Ya, beliau sudah soleh. Maka tatkala kita kumpul mendoakan beliau, nah doa itu baliknya untuk diri kita. Ini namanya ad-du'a ala maghfurillah, doa yang diucapkan oleh seseorang untuk orang yang sudah diampuni Allah. Doa itu baliknya ke kita. Mudah-mudahan pulang dari sini semuanya tambah barokah, terutama barokah zikirnya ya Pak ya, barokah zikir dan panjang umur, sehat walafiat, mengamalkan ini thariqah. Awas, mahabbahnya kudu daimah, kemudian ulfahnya kudu lazimah. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Berhenti di tengah jalan, khawatir di sana ntar nggak diaku oleh abuya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.